sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat untuk belajar. Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Sangat tinggi pohon kelapa, memang sedap kelapa muda. Belajar agama jangan dilupa, agar berakhlak baik di dunia. Si pelamun berangan-angan, gigi menggigit kacang polong. Gara-gara bangun kesiangan, pergi ke sekolah pakai celana bolong. Sebelum kita menyaksikan video ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup dan terima kasih. Sekarang mari kita saksikan videonya. Sekarang amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Lengkapi tabel di atas berdasarkan peta dunia berikut. Batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tuliskan pada kolom berikut. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Sebelum kita lanjutkan videonya, yuk sekarang kita bermain tebak-tebakan. Pertanyaannya yaitu, sapi apa yang bisa menempel di dinding? Sapi apa yang bisa menempel di dinding? Jika kamu sudah mengetahui jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Judul bacaannya yaitu Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Kamu bisa membaca di buku paket tema 4 halaman 3 sampai halaman 4.
Atau bisa juga kamu membaca dengan cara mempause video ini. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Nomor 1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nomor 2, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Nomor 3, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawabannya. Sekarang saatnya kita berlatih melalui tugas mandiri. Carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media seperti surat kabar, majalah, atau artikel-artikel berita di media elektronik. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam diagram berikut. Tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Sekarang ayo kita membaca. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Judul bacaannya yaitu menghasilkan energi listrik. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Sekarang ayo kita menulis.
Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan materi tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데